Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Oktaviana dengan NIM 2019 0503 018. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 6 tentang komponen komunikasi. Pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah proses dan komponen dari komunikasi. Lebih dari 300 definisi telah tercatat untuk mendefinisikan komunikasi. Di sini telah saya rangkum ada 3 ahli yang mengemukakan apa itu komunikasi, yang mendefinisikan apa itu komunikasi. Yang pertama, menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Yang kedua, di tahun 1948, Harold Laswell mendeskripsikan proses komunikasi sebagai who says, siapa yang berbicara, what in, apa yang dibawakan oleh pembicara tersebut, what channel, apa medianya, to whom, kepada siapa pembawaan presentasinya itu ditunjukkan, dan with what effect, bagaimana efek yang ditimbulkan dari presentasi tersebut. Yang ketiga, sedangkan dari pandangan sosiolog, Charles Horton Coley mendefinisikan komunikasi sebagai mekanisme mengadakan hubungan antar manusia dan mengembangkan semua lambang dari pikiran bersama dengan arti yang menyertainya melalui keleluasan serta tepat pada waktunya. Pembahasan kedua yaitu tradisi retorika dalam komunikasi. Teori dalam tradisi ini melihat komunikasi sebagai seni praktis yang diungkapkan oleh Little John. Seni tersebut berkaitan dengan bagaimana masyarakat menciptakan tindakan yang strategis yang melibatkan logika, emosi, dan serangkaian metode. Dalam tradisi ini, kata-kata memiliki peran yang kuat dalam melakukan komunikasi. Karena hal tersebut, praktek komunikasi berbasis tradisi ini tidak terlalu membutuhkan skill. Practice make a perfect, itu kuncinya menurut Griffin. Fenomena komunikasi yang sering dikaitkan dengan tradisi ini adalah retorika serta propaganda. Retorika adalah seni sekaligus ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dengan tujuan menghasilkan efek persuasif. Selain logika dan tata bahasa, retorika adalah ilmu wacana yang tertua yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Apa itu propaganda? Propaganda semakin menjadi fenomena retorika yang sangat menarik ketika banyak orang yang berlomba-lomba mendesain kata-kata untuk mempengaruhi orang lain. Itu membuktikan bahwa seni merangkai pesan sangat berpengaruh dalam berkomunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu public speaking? Public speaking adalah secara sederhana, public speaking dapat didefinisikan sebagai proses berbicara kepada sekelompok orang dengan tujuan untuk memberi informasi, memberi presentasi, memberi materi, atau menghibur audiens. Seperti layaknya semua bentuk komunikasi, berbicara di depan publik memiliki beberapa elemen dasar yang paralel dengan model komunikasi yang dikemukakan oleh Laswell, yakni yang pertama, komunikator atau pembicara. Yang kedua, ada pesan atau isi presentasi tersebut. Yang ketiga, ada komunikan atau pendengar atau audiens dari komunikasi tersebut. Yang keempat, ada mediumnya. Dan yang kelima, ada efek atau dampak presentasi kepada audiensnya. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur atau elemen-elemen dalam komunikasi. Yang pertama ada source atau sumber. Yang kedua ada the message atau pesan. Yang ketiga ada the channel atau salurannya. Yang keempat ada the receiver atau penerimanya. Yang kelima ada barriers atau hambatannya. Yang keenam ada feedback atau umpan balik yang termasuk dalam respon atau pendengar atas komunikasi yang komunikator telah lakukan. Yang ketujuh ada the situation atau situasi. Situasi adalah salah satu elemen terpenting dalam proses
komunikasi pidato atau speech communication. Situasi atau keadaan selama komunikasi berlangsung berpengaruh terhadap mood pembicara maupun pendengar, saluran atau media yang dipakai, dan feedback dari audiens itu sendiri. Selanjutnya, komunikasi yang dilakukan dengan berbicara sebagai alat utamanya disebut speech communication. Elemen-elemen dalam speech communication adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembicara. Dalam proses komunikasi selalu terjadi penyampaian pesan dari seorang pembicara kepada sekelompok pendengarnya. Yang kedua ada pendengar atau audiens. Pendengar adalah penerima pesan yang dikirimkan oleh pembicara. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah isi yang dikomunikasikan pembicara kepada pendengarnya, terdiri dari pesan verbal maupun nonverbal. Yang keempat adalah mediumnya. Medium adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah respon yang diberikan oleh pendengar kepada pembicaranya. Yang keenam ada gangguan. Gangguan adalah segala macam noise, segala sesuatu yang menghalangi atau mencegah penyampaian pesan yang akurat dalam sebuah communication. Yang ketujuh adalah situasi. Situasi adalah konteks, yaitu waktu dan tempat di mana komunikasi itu terjadi. Situasi yang berbeda memerlukan cara berkomunikasi yang berbeda, baik dari pembicara maupun dari pendengar. Waktu merupakan hal yang penting dalam menentukan bagaimana respon dari audiens tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.